Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Nuryani, mahasiswa aktif Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari, Kota Lubuk Linggau, Prodi KPI semester 5. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Jurnalistik Online yang berjudul Penulisan Berita dengan Media Sosial. Apa yang disebut dengan media sosial? Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagai isi terlibat dalam jaringan sosial. Berbagai konten informasi, opini, dan minat dalam konteks yang beragam, informatif, edukatif, sindiran, kritik, dan sebagainya, kepada halayak yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu, media sosial mempunyai efek berantai sehingga proses transmisi yang terjadi tidak berhenti pada suatu audiens pokok saja. Karakteristik utama yang harus dimiliki sebuah platform media sosial antara lain merupakan platform yang berbasis penggunaan. Sebelum era digital didominasi media sosial, konten yang terbesar disebut situs bersifat satu arah. Yang kedua, bersifat sangat interaktif. Dalam setiap platform media sosial yang populer saat ini, interaksi antara pengguna menjadi sangat penting. Interaksi yang terjadi dalam sebuah konten akan dibahas dalam bagian indikator penilaian keberhasilan suatu konten. Yang ketiga, pengguna merupakan pembuat konten. Sebagai platform yang berbasis pengguna, konten yang terkandung di dalam suatu platform media sosial pun sepenuhnya berada dalam kendali masing-masing pengguna. Yang keempat, pengguna bebas menentukan sendiri pengaturan akunnya. Pilih pengaturan akun atau nama setiap pengguna yang tersedia oleh masing-masing platform memberikan kebebasan pada pengguna untuk menyesuaikan sendiri tampilan muka hingga fitur-fitur yang ingin ditampilkan. Yang kelima, bergantung pada hubungan antara pengguna hingga komunitas yang terbentuk. Semakin banyak hubungan yang terjadi antara pengguna sebuah platform media sosial, semakin besar pula kemungkinan interaksi yang akan terjadi, dan semakin banyak pula komunitas-komunitas yang terbentuk atas kesamaan minat yang dibagikan oleh masing-masing pengguna. Dan yang terakhir, memberikan peluang konteks yang nyaris tak terbatas. Media sosial memungkinkan pengguna terhubung dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Manfaat penggunaan media sosial bagi organisasi. Media komunikasi digital mirip dengan kegunaan media sosial bagi individu. Saat ini hampir semua organisasi memanfaatkan media sosial sebagai saluran komunikasi digital mereka dengan masyarakat. Media pemasaran, daya jangkau media sosial yang sangat luas menjadikan media sosial sebagai salah satu sarana utama dalam peningkatan penjualan dan pemasaran digital saat ini. Penggunaan media sosial dalam lembaga pemerintah di Indonesia menggunakan sistem e-government, masih pada tahap migrasi dan sistem manual ke online. Hal ini dapat terlihat dari sistem database yang belum terpusat. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Perkumpulan Prakasa, Indonesia masih mengalami banyak permasalahan implementasi penggunaan sistem e-government. Yang pertama, media sosial didesain untuk menjaga dan meningkatkan populasi lembaga serta mengalis aspirasi publik. Yang kedua, media sosial adalah media interaksi, karena itu hal ini harus dimanfaatkan oleh humas untuk lebih dekat dengan publik. Yang ketiga, media sosial adalah dokumentasi online. Mengingat sifatnya yang terbuka dan bergesernya privasi, segala macam yang disajikan di sana akan terekam oleh mesin pengindeks dan dapat dijadikan bukti yang berkekuatan hukum. Yang keempat, media sosial menjangkau publik yang sangat luas hingga diperlukan pemahaman dalam penyebaran informasi dan cara berkomunikasi lintas budaya. Berikut adalah beberapa manfaat media sosial bagi pemerintah: mendorong efisiensi pemerintahan. Peluang penggunaan media sosial dapat meningkatkan efisiensi dan juga penghematan biaya. Yang kedua, pemulihan kepercayaan masyarakat yang turun. Masyarakat modern adalah masyarakat yang kritis terhadap informasi. Di era keterbukaan seperti saat ini, masyarakat lebih mempercayai informasi dari media sosial, yaitu WhatsApp Group dan media informasi lainnya. Maraknya berita bohong yang berada di media juga menimbulkan rasa tidak percaya.
Yang ketiga, menghadapi perkembangan zaman. Dengan adanya perubahan dan transformasi digital, lembaga pemerintah menghadapi serangkaian tantangan tertentu termasuk potongan anggaran, menuanya staf dan aparatur sipil yang dimiliki, dan birokrasi yang dapat menghalangi kemajuan. Yang keempat, sarana komunikasi di saat krisis dan bencana alam. Salah satu kecenderungan masyarakat ketika terjadi bencana atau suatu krisis adalah mereka mencarinya di media sosial. Etika penggunaan media sosial untuk lembaga pemerintah. Penggunaan sosial media pada lembaga pemerintah mempunyai etika yang berada dengan penggunaan media sosial untuk pribadi. Oleh karena